Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Ahmad dengan NIM 2415050007. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Balaghatul Quran. Pengertian balaghah. Balaghah secara etimologis berasal dari kata balagha yablughu yang memiliki arti sama dengan kata wasal, yaitu berarti sampai. Balaghah berarti sampainya ide dan pikiran yang ingin kita ungkapkan kepada lawan bicara dengan hasil pertimbangan kesesuaian makna-maknanya dan situasi serta kondisi saat ungkapan itu terjadi. Kemudian, ruang lingkup balaghah. Dalam ilmu balaghah ada 3 cabang atau 3 disiplin ilmu, yaitu ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu badi'. Yang pertama, ilmu bayan. Ilmu bayan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari cara mengungkapkan bahasa dengan susunan kalimat yang beragam, di mana yang sebagian lebih jelas penunjukan maknanya atau lebih berkesan dari orang lain. Jadi, ilmu bayan adalah uslub mengungkapkan sesuatu ataupun perumpamaan mengungkapkan suatu maksud dengan redaksi yang berbeda-beda. Ilmu bayan juga berkaitan dengan keindahan berbahasa yang pengungkapannya menggunakan kata-kata indah dan mampu meninggalkan kesan yang mendalam di hati pendengar atau para pembaca. Ada 3 bahasan pokok dalam ilmu bayan, yaitu at-tashbih, al-majaz, dan al-kinayah. Yang pertama, tashbih. Tashbih adalah menjelaskan bahwa suatu perkara bersekutu dengan yang lainnya dalam satu sifat atau lebih dengan menggunakan perantara, yaitu huruf kaf dan sejenisnya, baik secara tersurat maupun tersirat. Bisa sama-sama kita lihat contohnya. Kemudian al-majaz. Majaz adalah kata yang digunakan bukan pada makna aslinya karena adanya hubungan alaqah dengan alasan yang menghalangi untuk difahami dengan makna aslinya atau makna kamus. Dalam ilmu bayan, majaz dibagi menjadi 2, yaitu majaz aqli dan majaz lughawi. Yang pertama, majaz aqli. Majaz aqli yaitu menyandarkan perbuatan kepada suatu atau benda yang bukan aslinya karena adanya alaqah ghair al-musyabbahah, hubungan tidak ada unsur kesamaan antara mana yang asli dengan mana yang mengalami perubahan. Dan qarinah, yaitu susunan kalimat yang mencegah terjadinya penyandaran makna ke lafaz tersebut, dinamakan aqli karena majaz jenis ini bisa diketahui penunjukan maknanya dengan menggunakan akal. Kemudian majaz lughawi. Majaz lughawi adalah kata yang tidak difahami dengan makna aslinya karena adanya alaqah dan qarinah yang mencegah makna asli. Dalam majaz lughawi, suatu makna dipahami dengan makna lain karena unsur kebahasaan. Kemudian selanjutnya kinayah. Kinayah merupakan lafaz yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya. Di samping boleh juga yang dimaksud pada makna yang sebenarnya. Kemudian ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani merupakan ilmu yang mempelajari kesesuaian antara konteks pembicaraan dengan situasi dan kondisi sehingga maksud dan tujuan bisa tersampaikan secara jelas dan mudah difahami. Kemudian selanjutnya ilmu badi'. Ilmu badi' adalah ilmu yang mempelajari tentang keindahan suatu kalimat baik dari segi lafaz maupun makna, yang mana terbagi menjadi 2, yaitu muhassinatul lafziyah dan muhassinatul ma'nawiyah. Yang pertama, muhassinatul lafziyah merupakan cara untuk memperindah kata dari segi pelafalan atau bunyinya. Kemudian yang kedua, muhassinatul ma'nawiyah, yaitu cara mengindahkan makna dalam satu ungkapan. Kemudian
Khobar dan insya. Khobar adalah suatu pembicaraan atau ungkapan yang mungkin jujur atau mungkin bisa juga bohong. Khobar ada dua macam, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah biasanya digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan di dalam zaman tertentu, tapi secara ringkas. Dan adapun jumlah ismiyah, penggunaannya hanya sekedar ingin menetapkan musnad pada musnad ilahi saja, tidak memandang kapan pekerjaan tersebut terjadi. Kemudian selanjutnya insya. Insya adalah sesuatu yang dengan pembicaraan itu menghasilkan suatu petunjuk pada sesuatu yang di luar. Kalam insya terbagi menjadi dua macam, yaitu insya talabi dan insya ghairu talabi. Insya talabi adalah insya yang menghendaki tuntutan yang tidak tercapai ketika terjadi tuntutan itu sendiri. Kemudian insya ghairu talabi yaitu kalimat yang di dalamnya tidak menghendaki suatu permintaan. Bisa berbentuk almat, wa alzam, syiaq al-uqud, dan lain sebagainya. Seterusnya amar dan nahi. Amar secara bahasa terambil dari masdar amara ya'muru amran, yang artinya perintah. Sedangkan menurut istilah, amar adalah permintaan untuk melakukan sesuatu yang keluar dari orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah. Kemudian sighat amar. Ulama sepakat bahwa fi'il amarlah yang bisa dijadikan sebagai sighat amar dan dijadikan acuan hukum sebagai sesuatu yang wajib tanpa memerlukan petunjuk. Tapi ada bentuk lain dari fi'il amar yang bisa dipahami sebagai sighat amar, yaitu fi'il mudhari yang disertai lam am. Dan ada juga sighat amar itu dijumpai dalam bentuk jumlah khabariyahnya. Kemudian seterusnya nahi. Nahi secara bahasa kebalikan dari amar yang tadi, yang artinya mencegah atau melarang. Sedangkan menurut istilah, nahi adalah ungkapan yang meminta agar sesuatu perbuatan dijauhi, yang dikeluarkan ataupun yang dikatakan oleh orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah. Atau lebih sederhananya yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan atau mencegah untuk melakukan pekerjaan tertentu.